Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harlina dengan NIM 612012-369. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asef Rafiuddin. Materi yang akan saya bahas adalah konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh teknologi atau modal yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengelola karyawannya secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai. Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien agar mampu memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Pengelolaan tersebut meliputi kegiatan perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hingga pemutusan hubungan kerja apabila diperlukan. Melalui MSDM, perusahaan tidak hanya berusaha memperoleh karyawan yang berkualitas, tetapi juga mempertahankan serta mengembangkan kemampuan mereka agar tetap produktif. Adapun tujuan manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, memperoleh karyawan yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan. Ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sehingga karyawan merasa puas dan termotivasi. Yang keempat, menjaga hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan karyawan sehingga tercipta kerja yang sangat baik. Dengan tercapainya tujuan tersebut, perusahaan akan lebih mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, dalam praktiknya, MSDM memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama adalah perencanaan SDM, yaitu menentukan jumlah kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Fungsi kedua adalah rekrutmen dan seleksi, yaitu mencari serta memilih calon karyawan yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Fungsi yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan, yaitu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan agar mampu mengikuti pengembangan dunia kerja. Selanjutnya adalah penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengetahui hasil kerja setiap karyawan sebagai dasar pemberian penghargaan maupun pengembangan karir. Terakhir ada kompensasi dan pemeliharaan hubungan kerja, yaitu memberikan gaji, tunjangan, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan karyawan. Adapun peran MSDM dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan organisasi. Melalui pengelolaan yang baik, perusahaan dapat menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif. Selain itu, MSDM juga berperan dalam meningkatkan motivasi kerja, mengembangkan kompetensi karyawan, mengurangi tingkat pergantian tenaga kerja, serta menciptakan budaya kerja yang positif. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan produktivitas sekaligus mempertahankan daya saing di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Adapun contoh studi kasus, sebagai contoh, sebuah perusahaan mengalami penurunan produktivitas karena banyak karyawan yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Akibatnya, pekerjaan menjadi kurang efektif dan target perusahaan sulit tercapai. Setelah dilakukan evaluasi oleh bagian Human Resource,
Perusahaan memperbaiki proses rekrutmen, memberikan pelatihan kepada karyawan, serta melakukan penempatan ulang sesuai kompetensi masing-masing. Beberapa bulan kemudian, produktivitas perusahaan meningkat dan tingkat kepuasan kerja karyawan menjadi lebih baik. Kasus ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen sumber daya manusia yang tepat dapat memberikan manfaat besar bagi organisasi maupun karyawan. Adapun penerapan dalam dunia kerja saat ini, hampir semua perusahaan menerapkan manajemen SDM, mulai dari proses rekrutmen secara online, pelatihan karyawan, penilaian kinerja, hingga pengembangan karir dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan teknologi juga mendorong perusahaan menggunakan sistem digital seperti Human Resource Information System atau HRIS agar proses pengelolaan karyawan menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Adapun kesimpulan dari materi yang telah saya bacakan, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan proses mengelola tenaga kerja secara efektif agar tujuan organisasi dapat tercapai. MSDM memiliki fungsi penting mulai dari perencanaan, rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, penilaian kinerja, hingga pemberian kompensasi. Penerapan MSDM yang baik akan menghasilkan karyawan yang kompeten, produktif, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu memberikan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Harlina mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Rafiuddin selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan MSDM, serta semua yang telah. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.